Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat setiap harinya. Insya Allah tidak akan pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Guru Arisati Nirmala. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan kemudahan untuk kita semua. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat dan luar biasa, untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari virus corona, jangan lupa menerapkan 5M. Yang pertama, memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, jangan lupa ya untuk selalu memakai masker. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran kelima, tonton sampai habis ya nak. Untuk muatan pertama, IPA KD 3.7, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Dan KD 4.7, membuat model sistem tata surya. Untuk muatan bahasa Indonesia, KD 3.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Dan KD 4.9, menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi serta lisan, tulis, dan visual. Untuk muatan SBDP, KD 3.2, memahami interval nada. Dan KD 4.2, memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Yuk lihat ciri dan keunikannya. Merkurius, planet terdekat dengan matahari, jaraknya 58 juta kilometer. Merkurius biasa bisa dilihat ketika di saat waktu fajar dan di waktu senja. Merkurius adalah planet terkecil di antara planet yang lainnya. Merkurius disebut juga bintang pagi semu dan bintang malam. Merkurius tidak memiliki atmosfer dan satelit.
Venus. Jarak Venus dengan matahari kira-kira 108 juta kilometer. Venus memiliki atmosfer yang terdiri dari 96% karbon dioksida tapi tidak memiliki satelit. Venus disebut bintang senja, bintang kejora, bintang malam, dan bintang pagi. Bumi. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Kala rotasi bumi sekitar 24 jam. Kala revolusi bumi sekitar 365,25 hari. Planet bumi memiliki atmosfer dan juga memiliki kehidupan. Bumi memiliki satu satelit yang bernama Bulan. Mars. Jarak Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Atmosfer Mars terdiri dari 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan 1,6% argon serta mengandung jejak oksigen dan air. Mars sering disebut planet merah. Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter. Jarak Jupiter dengan matahari sekitar 778 juta kilometer. Atmosfer sebagian besar terbentuk dari hidrogen. Jupiter memiliki 16 satelit, diantaranya satelit-satelit Galileo, yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Saturnus memiliki jarak dengan matahari sekitar 1433,5 juta kilometer. Atmosfer dari Saturnus terdiri dari 96,7% hidrogen dan 3% helium, 0,2% metana, dan 0,002% amonia. Saturnus memiliki 53 satelit. Satelit terbesarnya adalah Titan. Saturnus merupakan planet cantik karena memiliki cincin dan merupakan planet yang paling ringan. Nah, sekarang Uranus. Nah, anak-anak kenal Uranus tidak? Iya, tepat sekali. Jarak Uranus dengan matahari sekitar 2.870 juta kilometer. Kala rotasinya sekitar 17 jam 15 menit. Sedangkan kala revolusinya sekitar 84,02 tahun. Satelit Uranus memiliki sekitar 27 satelit. Di antaranya satelit terbesarnya adalah Titania. Neptunus. Jarak Neptunus dengan matahari sekitar 4.500 juta kilometer. Neptunus memiliki 6 satelit, di antaranya satelit Triton, Nereid, dan Proteus. Planet Neptunus disebut juga planet pembuat ulah. Ngomong-ngomong, planet pembuat ulah, kenapa ya? Ya, karena sering keluar dari garis edar planetnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh sebab itu, di dalam tata surya, planet dibagi menjadi dua golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang silahkan anak-anak urutkan planet di dalam tata surya kita dari yang terdekat hingga yang terjauh. Kemudian urutkan kembali berdasarkan diameternya ya. Setelah itu urutkan kembali planet yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke yang paling lambat.
Nah, anak-anak, berdasarkan urutan yang telah anak-anak lakukan tadi, tentunya anak-anak bisa mencari perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menemukan persamaan dan perbedaan antar planet, tentunya anak-anak paham bahwasannya planet tersebut diciptakan Allah secara teratur. Keteraturan yang menakjubkan yang ada di angkasa luar tentu kita bisa peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa keteraturan dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita memang harus diupayakan? Diperlukan sikap tenggang rasa dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Pernahkah kalian mengalami peristiwa yang mengharuskanmu untuk menunjukkan sikap tenggang rasa dan mau berkorban seperti yang dilakukan pada tokoh pada cerita fiksi berikut ini? Yuk simak bacaan berikut ini dengan seksama. Masih ada waktu, Arya. Karya Diana Caritas. Arya senang sekali hari ini. Ayah akan mengajaknya menonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah dapat menemaninya. Wah, antriannya sudah panjang, Ayah, kata Arya agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu, dan sekarang antriannya cukup panjang. Seandainya saja tadi ayah tidak membantu Mbak Ita membetulkan sepedanya, pasti kita tidak akan mengantri sepanjang ini. Tidak apa Arya, kita masih punya waktu. Pemutaran filmnya masih 40 menit lagi kok. Yuk segera mengantri, ajak ayah sambil berjalan menuju antrian. Arya, Mbak Ita juga tidak berharap sepedanya akan rusak kan? Mbak Ita akan pergi les menari. Kalau sepedanya rusak di tengah jalan, lebih kasihan lagi Mbak Ita. Beruntung rusaknya di rumah dan ayah tahu itu. Jadi ayah harus membantu Mbak Ita dulu supaya ia tetap bisa latihan menari dengan selamat. Memangnya Arya ingin Mbak Ita celaka di jalan? Hibur ayah. Arya hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja ia tidak ingin kakak perempuannya itu mengalami kecelakaan. Yuk Arya, di depan kita tinggal 2 pengantri lagi tuh. Sebentar lagi giliran kita, kata ayah setelah kurang lebih seperempat jam berdiri mengantri. Arya tampak gembira dan bersemangat. Ketika Arya dan ayah hendak maju untuk membayar tiket, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Aduh Bu, perutku sakit sekali, seru seseorang di belakang Arya dan ayah. Seketika mereka menoleh ke belakang. Tampak seorang anak perempuan sebaya Arya sedang memegang perut. Wajahnya pucat, keringat tampak mengucur di dahinya. Ibu anak perempuan itu pun terlihat panik. Beberapa kali si ibu menghibur anaknya untuk bertahan dalam antrian. Ibu, silakan ibu beli tiket dulu. Kasihan anak ibu. Tiba-tiba Arya berkata kepada ibu si anak itu. Si ibu langsung menatapnya dan melihat ayah. Ayah mengangguk dan mempersilahkan keduanya untuk maju mengambil antrian mereka. Setelah si ibu mengucapkan terima kasih, mereka maju untuk membeli tiket mereka dan segera beranjak pergi menuju toilet bioskop. Film memang masih akan dimulai 30 menit lagi. Terima kasih Arya, kamu menunjukkan kepekaanmu terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Tindakanmu membantu tadi sebenarnya juga membantu kita semua yang ada di tempat antrean untuk tetap teratur. Coba kalau kamu tidak cepat menawarkan antrean kita, pasti antrean di belakangnya akan terganggu karena situasi yang dialami anak dan ibu itu, kata ayah. Ah ayah, Arya kan hanya melakukan persis seperti yang ayah lakukan kepada Mbak Ita tadi. Arya hanya ingin memastikan semua teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai yang telah direncanakan.
Kasihan anak itu ayah. Arya juga jadi terbayang Mbak Ita jika ia tidak dibantu ayah tadi, jelas Arya. Ayah tersenyum sambil mengusap kepala Arya. Nah, anak-anak hebat. Setelah anak-anak membaca teks fiksi atau cerita fiksi yang ada di atas mengenai Masih Ada Waktu Arya oleh Diana Caritas, sekarang silahkan kalian analisis watak tokoh utama, watak tokoh tambahan, gambar tempat peristiwa, serta hubungan antar tokoh utama dan tokoh tambahan. Oh iya, jangan lupa judul cerita dan pengarangnya terlebih dahulu harus kalian bisa cari dan tentukan. Setelah kalian membaca, menyimak, dan memahami cerita di atas, silahkan kalian ceritakan kembali apa isi cerita menurut bahasa kalian masing-masing. Nah anak-anak, keteraturan yang menakjubkan tidak hanya ada di luar angkasa, tetapi ada juga dalam kehidupan sehari-hari seperti cerita tentang Arya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari lainnya, kalian bisa menemukan keteraturan dalam bermusik. Nah anak-anak, untuk memahami tentang musik, maka terlebih dahulu kalian harus memahami tentang akord. Pemahaman tentang jarak nada atau interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akord. Akord merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akord paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akord biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akord juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Beberapa akord yang perlu anak-anak ketahui di bawah ini ada 2. Yang pertama adalah akord mayor, yaitu akord yang interval antara nadanya 2 sampai 1,5. Contohnya ialah akord C yang berisi nada C, E, G. Akord ini memiliki nuansa umumnya ceria dan dominan. Yang kedua adalah akord minor, yaitu akord yang interval antara nadanya 1,5 sampai 2. Contohnya ialah akord CM yang berisi nada C, EF, G. Akord ini memiliki nuansa sedih dan meredup. Nah, anak-anak boleh mencoba. Silahkan coba akord berikut menggunakan alat musik yang tersedia di rumahmu. Jika kamu menggunakan recorder, kamu memerlukan temanmu yang lain untuk membunyikannya secara bersamaan. Dengarkan dengan seksama bunyi yang dihasilkannya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana anak-anak hebat? Dengan pelajaran hari ini menyenangkan bukan? Nah, mari renungkan hal baru apa saja yang kamu pelajari dan temukan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana juga keteraturan di sekelilingmu mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memelihara keteraturan di sekitarmu? Demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat dan bermakna. Jangan lupa dibagi ya kepada teman-teman yang lain. Satu lagi, anak-anak jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker ya. Yang terpenting tetap jaga ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.